Salam saudara-saudara, jumpa lagi pada hari ini di dalam renungan harian HKBP Maranatha, Resort Maranatha Rawalumbu, Rabu 23 September 2020. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala dan hati kita. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 17 ayat 10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, tuan dan hamba. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian firman Tuhan. Menjadi hamba yang rendah hati, atau hamba dengan karakter yang rendah hati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin saat ini agak sulit kita pahami bagaimana hubungan seorang tuan dengan hambanya. Pada masa Nomensen melakukan pelayanan ke Tanah Batak, Nomensen masih menyaksikan perbudakan di tengah-tengah orang Batak. Seorang budak tidak sama dengan seorang pekerja. Seorang budak ketika dia sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, memang di sini dikatakan sebagai seorang hamba. Ketika dia sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, dia tidak akan mendapatkan bonus sebagaimana seorang pekerja yang mendapatkan bonus ketika mencapai target yang telah ditetapkan kepadanya. Inilah yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan tentang hidup kita, terlebih hidup seorang hamba Tuhan. Istilah hamba Tuhan yang kita ketahui lebih kepada yaitu pelayan-pelayan full-timer di dalam gereja. Mereka melakukan pelayanannya, tetapi terkadang masih menerima banyak kritikan ataupun banyak pandangan yang tidak baik. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Inilah yang menjadi nasihat daripada Tuhan Yesus di dalam pasal 17 ini, yang dimulai daripada beberapa nasihat tuan dan hamba ke-10 orang kusta dan kedatangan kerajaan Allah. Agar kita orang-orang percaya tidak menuntut, ini harus kita pahami, seperti orang Farisi yang berdoa mengatakan, ya Tuhan, saya tidak berdosa, saya puasa dan lain sebagainya. Dia seakan-akan menuntut akan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya kepada Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu tidak menuntut apa-apa karena dia sadar bahwa dia penuh dengan kelemahan dan penuh dengan keberdosaan, tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi dia memohonkan yaitu kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang harus kita pegang di dalam melayani Tuhan, di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menjalankan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita, kita hanya mohonkan
kemurahan Tuhan. Seperti Daud ketika dia membiarkan Raja Saul hidup. Karena Raja Saul berusaha untuk membunuh yaitu Daud, tetapi selalu dilepaskan oleh Tuhan. Maka waktu kedua kalinya Daud berkata, biarlah itu perbuatan yang dilakukannya sebagai yaitu jalan untuk memohonkan kemurahan Tuhan, agar Tuhan menyayangkan nyawa Raja Daud sendiri. Jadi kita di dalam kehidupan kita ini hanya memohonkan kemurahan Tuhan ketika sudah melakukan setiap perintahnya, bukan menuntut. Ya Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya mau hak saya. Itu adalah suatu pandangan yang salah. Ya mungkin dunia ini mengajarkan, ya kalau sudah hak ya dituntutlah haknya. Tetapi Tuhan mau mengatakan bahwa kita hanya memohonkan yaitu kebaikan dan kemurahan Tuhan atas segala yang telah kita lakukan, karena kita adalah hamba-hambanya yang telah ditebusnya dari perbudakan dosa. Saudara-saudara, adalah suatu sukacita ketika seorang hamba melakukan yang terbaik kepada tuannya. Jika hamba itu tidak setia di dalam pekerjaannya, maka dia akan memperoleh hukuman daripada tuannya. Ini harus kita pahami, seperti Tuhan memberikan suatu perumpamaan tentang talenta. Hamba yang satu diberikan 1 talenta, lalu dia menguburnya, maka Tuhan itu marah kepada dia karena telah berpikiran yang tidak baik kepada tuannya dan tidak turut kepada perintah tuannya. Tetapi hamba yang bekerja sesuai dengan apa yang tuannya lakukan, maka tuannya itu mempercayakan lebih lagi kepadanya. Demikian juga kita di dalam melayani Tuhan. Kita harus melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Dan ketika sudah kita lakukan semua itu, kita tidak punya hak menuntut, tetapi memohonkan, biarlah segala perbuatan yang kita lakukan ataupun pelayanan yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita beroleh upah yang Tuhan telah janjikan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan itu adil. Dia tidak pernah berbuat tidak adil. Setiap orang yang berbuat yang baik, Tuhan akan memberikan upah yang besar. Jadi kita tidak perlu menuntut, membuat seakan-akan Tuhan itu memiliki hutang kepada kita. Tapi kita bersyukur telah Tuhan pakai menjadi sarana ataupun alatnya, ataupun sebagai seorang hamba yang sangat bersyukur ketika dia sudah melakukan apa yang tuannya kehendaki. Saudara-saudara, firman Tuhan ini menjadi bekal kita pada hari ini untuk tetap rendah hati di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, karena Engkau bermurah hati kepada kami, sehingga kami memperoleh karunia-Mu, yaitu Injil keselamatan. Bahkan Engkau memberikan kesempatan untuk melayani Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap jemaat-Mu ya Tuhan, berkatilah semuanya. Biarlah mereka semakin mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan dari segala Tuhan. Engkaulah yang harus kami muliakan. Engkaulah yang harus kami sembah. Dan segala yang telah Engkau karuniakan, Engkau berikan kepada kami. Biarlah itu kami gunakan untuk
pelayanan, memasyurkan nama-Mu, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.